Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas, jumpa lagi dengan saya Aninda pada tutorial pembuatan aplikasi pembelajaran sederhana menggunakan Adobe Flash. Tetapi sebelum memasuki tutorial, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pembuatan aplikasi pembelajaran ini. Yang mana saya ingin memberikan gambaran tentang pembuatan aplikasi pembelajaran yang pernah saya buat dulu waktu di S1. Nah, ini dia ya. Pada waktu itu saya buat aplikasi Basic Tenses menggunakan Illustrator 3D. Nah, ini dia intronya, saya ulangi ya. Nah, untuk sesi pertama ini yang akan kita buat adalah intro dulu, pembuatan intro. Semacam pendahuluan untuk masuk ke materi gitu ya. Intro ke aplikasinya. Nah, seperti yang sudah pernah saya buat dulu waktu S1, di mana saya membuat aplikasi Basic Tenses menggunakan 3D, peristiwa berbasis 3D. Nah, ketika kita klik, ada intronya. Nah, ini intronya inilah yang akan kita buat untuk sesi pertama pembuatan aplikasi pembelajaran. Setelah dia intro, baru dia masuk menuju tombol yang akan masuk ke menu utama. Nah, semua elemen dari intro tadi sampai ke dalam ketika kita klik ini. Nah, semua elemen ini adalah saya buat sendiri ya, menggunakan CorelDRAW. Itulah mengapa saya merasa penting untuk mengajarkan kepada mahasiswa di awal-awal pembelajaran. Kalau kalian mengikuti kelas saya di pemrograman multimedia kemarin, saya merasa penting untuk mengajarkan desain grafis pada awal-awal pembelajaran pemrograman multimedia waktu itu, karena kedepannya ketika membuat animasi perlu gambar. Salah satu elemen animasi kan gambar ya, bahkan elemen yang paling banyak pada animasi adalah gambar. Nah, supaya gambar-gambar tersebut bisa dibuat oleh mahasiswa itu sendiri, oleh karena itu saya merasa penting untuk mengajarkan CorelDRAW di awal. Kenapa harus CorelDRAW? Itu karena CorelDRAW yang paling saya kuasai. Kamu bisa juga pakai Photoshop dan lain-lain ya. Nah, di aplikasi yang saya buat ini, aplikasi pembelajaran Basic Tenses dengan ilustrasi berbasis 3D, ini masuk ke menu ya. Hampir semua menunya saya buat, kecuali ada gambar latar, itu memang saya ambil dari Google. Nah, di sini ada 5 menu: materi, ilustrasi 3D, kuis, tentang aplikasi, keluar. Ada lagi menu tambahan yaitu home, profil, dan sound. Di sini ada SMP Negeri 3 Tangerang karena saya studi kasusnya kemarin di SMP Negeri 3 Tangerang. Nah, coba kita lihat satu persatu menunya. Masuk ke menu yang pertama yaitu materi, di mana di dalamnya berisi 5 basic tenses utama, bukan yang tenses turunan. Kalau diturunkan menjadi 16 tenses gitu ya. Nah, ini menu-menu yang ada di sini itu semua saya buat sendiri di Corel. Jadi kan enak tuh kalau kita bisa mendesain sendiri. Jadi apa yang ada di benak kita, desain ide-ide yang ada di kepala kita bisa kita tuangkan. Jadi nggak terbatas apa yang ada di Google kita cari, sehingga apa yang kita pengen buat itu harus menyesuaikan dengan stok yang ada di Google. Kenapa kita nggak bikin sendiri pakai Corel gitu ya? Oke, ketika diklik salah satu menu, dia akan menuju ke menu materi. Ya, berisi paparan materinya. Gimana dia kalau dibuat negatifnya? Work, do not gitu ya. Oke, yang sebagainya. Kalau kalian pengen bisa saya kasih aplikasi ini. Kemudian di dalamnya ada latihan. Lalu bisa diperiksa jawabannya dengan mencocokkan.
Beda lagi sama kuis nanti ya. Ini untuk kembali ke menu materi, sedangkan home untuk kembali ke menu utama. Lalu yang kedua ada ilustrasi 3D. Ini merupakan intinya sebenarnya, pembuatan ilustrasi peristiwa berbasis 3D, di mana saya membuatnya menggunakan 3D Max. Di dalamnya akan berisi narasi yang mengandung kelima eksistensis tersebut. I'm so bored. What should I do? Simple present. Where's the next place? Nah, di mana si Joe ini ingin melakukan exercise atau senam gitu ya. Hey, so much fun, you know. Just come along with me. Nah, seperti itu. Ketika kita balik ke home lagi, ada kuisnya. Nah, kuis ini sudah pernah saya ajarkan di kelas pemrograman multimedia. Mahasiswa yang masuk ke kelas saya kemarin pasti sudah tahu ya bagaimana cara membuat kuis dengan skor berikut. Saya ganti latarnya supaya nggak bosan. Nah, bisa cek skor. Kalau misalkan dia di bawah 70, dia akan ada suara oh no gitu. Tapi kalau misalkan di atas 70, maka dia akan ada suara applause. Tapi bisa kita ulangi lagi. Here we go again. Nah, balik gitu ya. Tentang aplikasi penggunaan aplikasi apa saja. Ini ada beberapa, kemudian music library-nya apa saja. Itu saja menunya. Yang kelima adalah keluar. Ada satu menu tambahan yaitu profil. Ini merupakan profil pembuatnya supaya apa? Supaya ada originalitas dari aplikasi. Supaya ketahuan siapa yang buat. Tanpa profil ini bisa jadi aplikasi kita diklaim oleh orang lain. Nah, ini adalah saya sendiri, Aninda Mulyani, waktu itu masih kurus ya, nggak seperti sekarang. Oke. Nah, maksud saya memberikan gambaran aplikasi ini adalah supaya kalian mendapat gambaran tentang tujuan dari mata kuliah ini gitu. Kelak kedepannya inilah yang harus bisa kalian buat dengan pembelajaran ini. Walaupun tidak sebagus ini, karena ini kami membutuhkan waktu lebih lama. Setidaknya kalian dapat konsepnya dengan adanya pembelajaran ini. Nah, karena menu-menu yang saya punya ini kemarin sudah tidak ada lagi, maksudnya elemennya, karena tertinggal di laptop saya yang lama dan harddisk saya tidak bisa diselamatkan. Jadi, terpaksa kita buat di aplikasi flashnya nanti yang sederhana saja, yang apa-apa yang ada di aplikasi flash ini. Setidaknya kalian dapat gambaran. Kalau kalian sudah menguasai konsepnya, mudah-mudahan kalian bisa modifikasi ya. Mungkin selanjutnya kita bisa saya lanjutkan di video yang kedua supaya menghemat timing agar mudah diupload di YouTube ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.